Manisnya perkuliahan online antara lain, kita bisa melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menghematkan biaya transportasi. Yang ketiga, tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan pribadi dengan dosen atau dengan teman kelas. Yang keempat, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pahitnya perkuliahan online. Pahitnya perkuliahan online antara lain membutuhkan kuota internet dan sangat tergantung pada jaringan. Yang kedua, mahasiswa mengalami kesulitan jika mata kuliah yang diajarkan melakukan praktikum sehingga kurang dimengerti jika dilaksanakan secara online. Yang ketiga, membutuhkan tempat yang nyaman untuk belajar. Dan yang keempat, membutuhkan daya listrik yang cukup. Sisi manisnya belajar dari rumah, yang pertama yaitu kita mempunyai tempat yang sunyi yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk belajar dan mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan. Yang kedua, kita bisa cepat dan tepat mengumpulkan tugas, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dosen pada saat perkuliahan dengan melihat jawabannya di Google. Yang ketiga, kita dianjurkan supaya bisa belajar mandiri. Dengan adanya belajar dari rumah juga, kita semakin terbiasa menggunakan medsos dan mencari pengetahuan dan wawasan sebagai tambahan. Yang kedua, saya akan membahas tentang sisi pahitnya belajar dari rumah. Sisi pahitnya yaitu yang pertama, mahasiswa sulit untuk memahami materi karena materi yang diberikan pada saat proses perkuliahan menggunakan aplikasi Moodle dan Classroom dan diharapkan kepada seluruh mahasiswa agar bisa mendownload materi yang diberikan dan membaca materinya. Yang kedua, jaringan. Jaringan sangat mempengaruhi proses perkuliahan yang terjadi sekarang. Ketika kita mengadakan proses perkuliahan dengan keadaan jaringan yang tidak stabil, maka otomatis kita tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ada beberapa hal yang sering terjadi akibat mengadakan proses perkuliahan dengan keadaan jaringan yang kurang stabil. Yang pertama, mahasiswa sulit untuk mendownload materinya. Yang kedua, mahasiswa tidak bisa mengisi presensi. Yang ketiga, mahasiswa sulit untuk mengikuti perkuliahan yang menggunakan aplikasi Zoom. Dan yang keempat, mahasiswa sulit mengirimkan tugas atau terlambat mengirimkan tugas karena tidak bisa mengakses internet, keadaan jaringan yang kurang stabil. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka sudah pasti sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses perkuliahan. Kadang bahkan hampir setiap saat saya mengeluh dengan sinyal internet yang kurang stabil. Apabila mendapat tugas dari dosen dan diberi waktu untuk mengerjakan tugas tersebut dalam waktu yang sesingkat mungkin, di sini kecepatan menulis, mengetik saya sangat diuji, yang dimana saya harus cepat menyelesaikannya agar pada saat saya ingin mengirim tugas itu saat jaringan sedikit tidak stabil, saya tidak cemas karena ada waktu yang tersisa dan memungkinkan tugas akan terkirim sebelum waktunya habis. Jadi itu merupakan kesulitan saya, dan ada kalanya kuliah online sangat menyenangkan karena kuliah online tidak mengharuskan saya untuk bertatap muka secara langsung dan membuat saya sedikit rileks dalam belajar. Dan saya juga tidak buru-buru untuk mengatur waktu untuk mencari angkutan umum pada pagi hari untuk berangkat ke kampus, dan juga mengatur waktu saya agar lebih awal sampai di kampus. Pahitnya belajar dari rumah ini ialah tidak sepenuhnya memahami materi kuliah
yang telah diberikan dengan baik, dan ketinggalan informasi berkaitan dengan mata kuliah yang dikarenakan jaringan yang kurang mendukung. Banyak juga hal-hal yang membuat kita menjadi tidak fokus. Tentu saja seperti misalnya permainan, dan ada juga yang lain. Contohnya, teman yang suka mengganggu kita di saat proses berlangsungnya perkuliahan. Ketidakfokusan itu yang membuat kita seperti tidak siap untuk menerima materi pembelajaran. Manisnya belajar di rumah, kita dapat mengetahui segala situs-situs yang berkaitan dengan online, dan kita juga banyak tahu hal tentang sosial media ini. Dan adapun faktor lainnya, seperti orang tua bisa menyaksikan secara langsung tentang perkuliahan kita dan bisa terhindar dari kerumunan. Seperti pribadi, kendala yang sering saya alami di setiap waktu atau di setiap saat yaitu tentang jaringan yang kurang stabil. Yang kedua, penggunaan berbagai macam aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, yang di awal penggunaannya kadang saya selalu merasa kebingungan. Yang ketiga, tugas menjadi lebih banyak. Seperti contohnya, setiap tugas atau materi yang diberikan, kadang saya selalu tidak mengerti, karena dari pemberian sampai pengumpulan tugas dilakukan secara online. Yang pertama, selama saya memasuki perkuliahan dari rumah, saya sedikit mengerti tentang mengoperasikan atau belajar teknologi. Yang kedua, saya bisa melakukan perkuliahan di mana saja. Seperti pribadi, saya sering melakukan perkuliahan itu di kamar atau seringkali juga di dapur. Yang ketiga itu hemat. Selama saya melakukan perkuliahan dari rumah, sesungguhnya perkuliahan online ini menghemat biaya transportasi. Menurut saya, pahitnya kuliah online di saat yang pertama, saya tidak mengerti mengenai materi yang dikirim oleh Bapak Ibu dosen. Dan yang kedua, di saat jaringan tidak mendukung. Dan adapun dampak positif atau manisnya kuliah online menurut saya yaitu saya bisa mengatur sendiri jadwal atau kegiatan saya sendiri. Saya tidak tergantung pada orang lain atau bergantung pada orang lain. Saya bisa mengerjakan sendiri. Dan yang ketiga, saya bisa melaksanakan kuliah online dimanapun saya berada. Yang keempat, saya bisa mengerjakan tugas dengan bantuan Google. Jadi itu menurut saya pahit dan manisnya kuliah online. Sekian. Dukanya tentu karena waktu perkuliahan yang kurang efektif. Akibatnya bagi saya kurang maksimal dalam menerima ilmu, pengetahuan atau materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya. Dan yang ketiga, saya hampir tidak lulus pada salah satu mata kuliah. Masalahnya waktu itu, saya dinyatakan tidak mengumpulkan hasil ujian semester. Namun pada kenyataannya, saya sudah mengumpulkan hasil ujian tersebut dan tentunya tepat waktu. Tapi mungkin karena adanya kesalahan teknis, hasil ujian tersebut tidak diperiksa. Dan akibatnya kami dinyatakan tidak lulus. Namun saya bersyukur bahwa saya telah menyelesaikan masalah tersebut dan saya bisa lulus dari mata kuliah tersebut. Nah, itu beberapa duka yang telah saya lalui selama masa perkuliahan online. Nah, maksudnya sukanya yang pertama, tentu saya punya banyak waktu di rumah. Kemudian, yang kedua, saya tidak perlu takut untuk terlambat masuk kelas. Dan yang ketiga, saya bisa menghemat pengeluaran orang tua saya. Jadi,
Itu saja beberapa suka duka yang telah saya lalui selama masa perkuliahan online. Saya rasakan manisnya perkuliahan dari rumah. Yang pertama yaitu saya lebih memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu dosen. Yang kedua, saya juga bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun saya berada selama masih memiliki koneksi internet yang baik. Yang ketiga, waktu masa perkuliahan juga lebih singkat. Yang keempat, memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Adapun juga yang saya rasakan pahitnya perkuliahan dari rumah, yaitu yang pertama, sangat tergantung pada internet. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran pun akan tertinggal. Yang kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin. Jika saya kurang disiplin dalam mengatur waktu perkuliahan, maka saya pun akan tertinggal pembelajaran. Dan yang ketiga, interaksi sosial pun sangatlah jarang karena saya terbiasa sendiri. Manisnya perkuliahan online yaitu waktunya lebih singkat daripada waktu yang ditentukan pada perkuliahan sebelum masa pandemi. Yang kedua, mahasiswa akan lebih kreatif karena pada saat ia menerima tugas atau soal yang diberikan oleh dosen, dengan sendirinya ia akan mencari jawabannya di Google ataupun sebagainya. Yang ketiga, proses belajar mahasiswa dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun ia berada pada saat terhubung dengan koneksi internet. Yang keempat, dengan belajar online, mahasiswa akan lebih rileks karena tanpa harus berkontak langsung dengan dosen. Yang kelima, tempat belajar mahasiswa lebih efektif karena jauh dari keramaian. Yang berikut, pahitnya kuliah online yaitu yang pertama, kendalanya pada jaringan. Karena kadang waktunya mengisi absen yang seharusnya diisi, namun karena kendala jaringan, maka perkuliahan dinyatakan tidak hadir. Yang kedua, mahasiswa akan sangat terpaku pada internet. Pertama, dari sisi manis yang kami rasakan, kami bisa lebih mengerti dan mengetahui aplikasi-aplikasi maupun situs yang digunakan untuk mengikuti kuliah. Kemudian, kami dilatih agar lebih mandiri. Kami diharuskan agar lebih tepat waktu mengumpulkan tugas maupun mengikuti kuliah. Kami bisa mengikuti kuliah kapan dan dimanapun kami berada, asalkan berada di jangkauan internet yang lebih memadai. Kemudian dari sisi pahitnya, kurangnya komunikasi antara mahasiswa maupun dengan dosen. Kemudian, kami semua diwajibkan agar kuota internetnya selalu terisi. Kurang memahami materi yang diberikan oleh dosen. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pendapat saya mengenai pahit dan manisnya pembelajaran online. Pahitnya pembelajaran online ini dikarenakan fasilitas yang kurang tersedia, misalnya kuota dan juga karena jaringan. Yang kedua, manisnya pembelajaran online ini supaya kalau ada waktu luang kita bisa membantu orang tua kita, dan juga yang sudah kita ketahui bahwa daerah kita sedang mengalami penyakit yang begitu besar. Maka supaya terhindar dari penyakit tersebut, kita harus menghindari dari orang-orang atau berkerumunan. Baik, itu saja pendapat saya mengenai kuliah online. Sekian.